Baik pemirsa TV yang dirahmati Allah, sudah datang telepon SMS dari Tengku Abi Husaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Abi, puhaba Abi. Saya ingin bertanya Ustadz, apakah benar Ustadz bahwa Gunung Selawah itu diciptakan oleh manusia? Jadi nama manusia itu Ibnu Batutah. Ibnu Batutah ini adalah cucu dari Iskandar Dzulkarnain yang disebut oleh Allah namanya di dalam surat Al-Kahfi, surat Kahfi. Mohon penjelasan Ustaz. Baik, tapi saya tidak punya ilmu tentang itu. Yang benar adalah gunung-gunung itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua gunung diciptakan oleh Allah. Bukit-bukit, laut, ya. Allah yang menjadikannya. Manusia tidak mampu menciptakan gunung. Jadi kalau ada orang yang mengatakan gunung itu dibuat oleh manusia, itu tidak benar. Itu dongeng. Itu khurafat. Itu bid'ah. Itu tidak benar. Begitu juga seperti sejarah itu harus hati-hati. Jadi kita harus dengar sejarah dari ahlinya. Ahli sejarah, ilmu sejarah. Dia kuliah di sejarah. Jadi kalau kita dengar dari pendongeng itu sangat berbahaya. Kalau dikatakan misalnya Selawah Ineng, Selawah Agam, dua puncak Gunung Selawah itu diciptakan oleh Ibnu Batutah, itu tidak benar. Ibnu Batutah itu tidak pernah ke Aceh Besar. Ibnu Batutah di dalam sejarah dia pernah ke kerajaan Samudra Pasir tahun 1200 sekian. Jadi abad ke-12 dulu. Dan bertemu dengan cucu dari Malikus Saleh, Sultan Zainal Abidin. Ya. Jadi Ibnu Battuta sambilan pergi ke Cina. Waktu pergi dia singgah di Pasir, waktu pulang juga singgah lagi di Pasir. Jadi dalam sejarah Ibnu Battuta itu tidak pernah singgah di Aceh Besar, karena Gunung Selawah ini kan termasuk perbatasan Aceh Besar dan Pidi. Jadi mustahil, tidak benar. Dan semakin tidak benar kalau dikatakan Ibnu Battuta ini cucu dari Iskandar Dzulkarnain. Kenapa tidak benar? Karena Iskandar Dzulkarnain itu disebut dalam Al-Quran, ya Dzulkarnaini, wahai Dzulkarnain, ya. Beliau sezaman dengan Nabi Musa alaihissalam. Sezaman dengan Nabi Musa. Artinya sekitar 6.000 tahun yang lalu. Ya. Sekitar 6.000 tahun yang lalu. Dan Iskandar Dzulkarnain ini adalah orang Macedonia. Macedonia ini di Eropa. Ya. Di dekat Laut Hitam. Dekat Rusia sekarang nih. Dekat Turki sekarang. Jadi bukan orang Arab. Sedangkan Ibnu Battuta adalah orang Arab, orang dari Maroko. Dari Maroko. Jadi orang Arab dia itu. Memang Afrika Utara. Afrika Utara kan dihubung di penduduknya orang-orang Arab juga. Seperti Mesir, Sudan, ya, Libya, Aljazair, ya, Maroko. Jadi orang Arab di situ. Jadi Ibnu Battuta ini orang Arab, dan Ibnu Battuta ini dia hidup abad ke-12, abad ke-12 Masehi, ya. Abad ke-12 Masehi. Jadi berapa? 3.000 tahun. 3.000 tahun setelah wafatnya Dzulkarnain. Jadi cerita itu adalah dongeng.
Walaupun yang cerita itu adalah misalnya seorang ustadz, misalnya seorang penceramah. Jadi kita jangan percaya mentah-mentah. Nah, karena siapapun sekarang ini bisa ceramah, tidak ada peraturan tidak bisa. Kalau mau boleh juga mereka itu rekam, semua bisa ceramah. Nah, tetapi ilmu itu tetap ilmu, dongeng tetap dongeng. Jadi demikian Abi Husaini ya. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, sangat menarik dan waktunya mungkin hampir meninggalkan kita. Kalau kita pikir-pikir memang sangat baik ya isi ceramah hari ini. Mudah-mudahan semua bisa menikmati di rumah dan insya Allah juga nanti akan masuk ke YouTube. Pemirsa TV yang dirahmati Allah, besok ya hari Minggu akan diisi oleh Ustadz Adzanul Fajri ya. Minggu dan Senin mungkin. Jadi kami tukar-tukar bekerja sama. Kalau saya berhalangan diisi oleh beliau, kalau beliau berhalangan saya isi. Pemirsa yang dirahmati Allah, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Hanya sampai di sini pertemuan kita. Wa ilal liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.